Oke, kayak yang sama-sama kita tahu, sekarang ini adalah bulannya Unpacked tahunan dari Samsung. Dan Samsung juga udah mengumumkan beberapa varian lini produk terbarunya, mulai dari TWS, smartwatch, sampai ke handphone flagshipnya yang bisa dilipat-lipat, yaitu Z Fold 3 dan Z Flip 3. Dan di tiap tahunnya kayak biasa, gue tuh harusnya pergi ke luar negeri ya buat liputan. Tahun ini masih aja libur dulu karena ya efek corona. Sedih sih sebenarnya plus kangen ya. Tapi ya cukup bisa terobati karena saat ini gue udah pegang salah satu device flagshipnya guys, yaitu Z Flip 3. Si handphone mungil, stylish, non-compact ini. Hai semua, gua Wasa. Guys, Z Flip 3 ini tuh secara fisik ya masih sama sih, sistem lipatnya kayak versi terdahulunya, yaitu tutup di atas sama bawah begini. Nah, yang paling ngebedain dari fisiknya Z Flip sama yang Z Flip 3 ini tuh adalah layar depannya yang kini lebih besar, 1,9 inci dengan panel Super AMOLED berukuran 260 x 512 pixel. Samping layarnya ini juga ada kameranya, 12 megapiksel OIS wide atau lensa utamanya dan 12 megapiksel lensa ultrawide. Buat layar depannya ini fungsinya tuh banyak ya, bisa untuk menampilkan widget atau notifikasi-notifikasi yang masuk ke handphone kita, dan juga ada fitur barunya nih sebagai live preview kameranya juga. Terus bisa juga teman-teman swipe dari kiri ke kanan buat ngubah mode foto sama video, terus swipe juga ke atas bawah buat mindahin lensanya ke lensa utama atau ke lensa ultrawide. Nah, selain itu temanya juga bisa diubah-ubah kayak begini. Layaknya always on display aja sih ya pada dasarnya. Lanjut masih ngomongin bodinya. Bagian luarnya ini tuh semuanya pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus. Dan untuk framenya si Samsung ini menggunakan aluminium yang dinamain sama Samsung adalah Armor Aluminum, yang juga diklaim menjadi frame paling kuat untuk smartphone Samsung saat ini. Gue suka sih sama frame yang sekarang ya, agak mengkotak kayak gitu. Beda sama generasi sebelumnya yang agak ngebulet kayak begini. By the way, soal aluminium dan aluminium ini sebenarnya sama aja ya. Gue sih udah habis googling, cuma beda penyebutan aja gitu. Oke, lanjut lagi ya. Di sebelah atas ada mic. Di kanannya ada volume plus power yang menyatu sama sensor fingerprint. Di bawahnya ada mic, Type-C sama speaker. Oh ya, ini speaker stereo ya. Dan ini menjadi kali pertamanya di seri Flip. Karena yang dulu-dulu itu speakernya masih single. Dan di sebelah kiri ada slot SIM card yang cuma bisa menampung satu nano SIM card aja. Sekarang kita bahas bagian layar dalam atau layar utamanya nih. Masih sama, pakai tipe layarnya tuh Infinity Flex Display. Resolusinya Full HD+, 120Hz dengan panelnya Dynamic AMOLED 2X. Dan ini emang kelihatan banget sih, lebih terang dan vibran. Mirip kayak S21 Ultra yang biasanya gue pakai sehari-hari. Ada kamera depannya juga yang punya resolusi 10 megapiksel. Nah, cuma nih ya, kayak biasa, masih ada kelihatan bekas tekuk-tekukannya di tengah. Dan ini sebenarnya kalau kita terbiasa pakai ya nggak bakalan ngeh kok sama lipetannya. Beda saat layarnya kalau lagi mati atau warna hitam kayak begini ya, masih kelihatan. Intinya buat teman-teman yang udah pernah pakai Samsung Galaxy Z Flip sehari-hari ya pasti paham, dan hal kayak gini tuh bisa gue bilang bukan hal yang minus, karena sejatinya teknologi layar tekuk memang masih seperti ini. Yang penting balik lagi pas dipakai nonton, ngetik-ngetik dan multimedia lainnya, kita tuh nggak bakalan ngeh sama tekukannya ini guys. Lanjut lagi, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini juga langsung ngebawanya tuh One UI 3.1.1 berbasis Android 11 atau Android 11. RAM-nya yang dikasih juga 8GB aja dengan dua pilihan kapasitas storage, yaitu 128 dan 256GB. Pakai chipsetnya juga Snapdragon 888 5G pastinya, bukan yang versi Exynos. Buat performa dan multitasking pokoknya aman dah, udah jelas ya. Handphone ini tuh bukan buat temen-temen yang mikirin performa, itu cuma buat game aja, bukan target marketnya, jelas sekali ya. Apalagi mengingat harganya juga ini kan premium, beda kelas. Jadi ya maaf nih, handphone ini tuh kelasannya buat teman-teman yang biasa ibaratnya beli bensin tuh minimal Pertamax lah atau Shell Super, bukan Pertalite ataupun Shell regular, apalagi bensin premium ya. Oke, lanjut lagi ngomongin soal baterainya. Kapasitas yang dikasih itu 3300 mAh. Mengingat bentuknya yang compact dan kecil ini ya jadinya hukum fisika ya berlaku lah ya. Dan buat kemampuan ngecasnya ada teknologi 15 watt.
Handphone ini tuh secara fisik dan kalau ngeliat iklan-iklan yang beredar memang ditujukan lebih untuk kaum hawa. Dan handphone ini juga bisa menjadi jawaban nih buat teman-teman cewek yang biasa kemana-mana pakai tasnya itu kecil ataupun microbag lah istilahnya. Tapi tidak sepenuhnya buat cewek juga sih. Untuk cowok juga oke-oke aja. Karena si Samsung tuh ngasih varian warna lainnya yang gelap-gelap. Jadi tuh ya buat cowok menurut gue sih oke-oke aja dipakainya. Oke, lanjut lagi nih yang serunya ya guys. Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dikasih fitur IPX8 atau IPX8 water resistant. Dan ini menjadi kali pertama lagi nih ada rating IP di handphone lipat. Nah, fitur IPX8 ini intinya tuh teman-teman bisa nyelupin handphone ini ke dalam air selama 30 menit dengan kedalaman maksimal 1,5 meter. Tapi tidak tahan debu. Oke, beda ya jadi ya IPX8 sama IP68. Tapi ya jujur nih, kalau buat gue pribadi, handphone semahal ini tetap aja gue nggak bakalan berani mainin deket-deket air guys. Kecuali kalian sultan banget sih. Nah terakhir kita bahas kameranya nih. Speknya tadi udah gue sebutin di awal. Dan ini buat interface-nya masih sama kok, kayak handphone-handphone flagship Samsung lainnya. Buat kemampuan ngerekam videonya, kamera belakang bisa sampai 4K 60 fps dan kamera depannya juga sama, maksimal 4K 60 fps. Ada fitur Super Steady dan ini cuma ada di kamera belakangnya aja, kamera depan tidak ada. Oke, kalau ini contoh video kamera depan ya pasti gue nyobain di 1080p 60 fps aja dulu ya. Sementara juga nyobainnya di dalam rumah karena ya belum sempat kemana-mana lah. Ini kan juga cuma first atau hands on aja. Jadi ya kira-kira seperti ini kalau misalnya gue pakai jalan maju, jalan mundur. Sini indoor, tapi ya lampunya agak lumayan sih. Jadi ya kira-kira bisa dinilai sendiri. Bagus kok ini. Previewnya cakep ngeliatnya. Lanjut. Nah, kalau yang ini kamera belakangnya lagi nyobain di 60 fps. Kalau kita 60 fps ini nggak bisa pindah-pindah lensa ya ke ultra wide. Kalau mau pindah-pindah mesti di 30 fps guys. Habis ini kita cobain yang 30 fps ya. Nah, kalau yang ini gue nyalain ultra steady-nya dan dia tuh otomatis ke 30 fps. Dan ya yang tadi gue bilang, plusnya kita bisa pindah ke lensa ultra wide. Nah, kayak gitu tanpa harus nge-stop videonya. Habis ini kita balik lagi ke lensa standarnya. Tuh bisa juga ya, jadi nggak perlu di stop. Standar lah, emang bisa kayak begini. Oh iya, plus juga ya, bisa di flip ke kamera depan. Hai. Jadi bisa pindah ke lensa biasa, maksudnya kamera belakang ya, lensa standar, terus lensa ultra wide, terus bisa balik juga ke lensa depan, gitu. UI-nya Samsung kece ya. Kita balik lagi ke kamera yang di belakang. Tuh, tanpa harus di stop dulu guys. Dan ya udah sih, paling segini aja ya sementara yang bisa gue ceritain untuk pengalaman pertama kali megang Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Overall gue bisa nyimpulin nih buat teman-teman yang pengen ngerasain level up di kelas flagship, harganya mahal, dapat handphone kenceng, cantik, imut dan fisiknya bisa ditekuk-tekuk, ya ini bukan pilihan yang salah. Apalagi kalau teman-teman nih para cowok yang ngebeliin ini handphone buat ceweknya belasan juta kayak gini sih worth it banget guys. Dengan teknologi yang dikasih serta fisiknya yang gue bisa bilang masa depan banget. Nextnya paling ya gue akan bikin reviewnya kalau ada kesempatan. Gue tuh paling penasaran sama performa si Triple 8 di handphone seimut ini, sama baterainya juga sih, ngecasnya berapa lama sama irit atau enggaknya ya nanti di video selanjutnya kali ya. Sementara ya udah balik lagi segini aja. Terima kasih pokoknya buat Samsung Indonesia yang masih percaya ke gue untuk pegang pertama kali handphone flagshipnya ini. Dan monggo juga silakan teman-teman, kalau video ini udah tayang berarti udah bisa PO. Silakan dibeli, silakan dinikmati teknologi masa depannya. Ya udah paling segini aja video gue kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Ya, lu tahu nggak guys, ini dijagain gue sama orang Samsung ini. Ini handphone dibawa balik lagi nih.